Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, HT alias Ebong, 27 tahun, terdakwa kepemilikan 632 paket narkoba jenis ganja siap edar, kembali dihadirkan oleh penuntut umum di ruang sidang untuk mengikuti sidang lanjutan kepemilikan narkoba yang berlangsung di ruang sidang Pengadilan Negeri Kaimana, Senin 20 Juni 2022 kemarin. Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Dinar Pakpahan melalui Humas Pengadilan Negeri Kaimana Yudita Trisnanda kepada wartawan usai pelaksanaan sidang mengatakan dua orang saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum dalam persidangan yakni penyidik pada saat narkoba Polres Kaimana dan manajer ekspedisi jasa pengiriman online. Untuk hari ini, persidangan hari ini terkait perkara narkotika atas nama terdakwa Hebron Talhatu alias Ebong. Agenda sidang hari ini adalah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum, yaitu saksi dari penyidik dan satu lagi saksi dari ekspedisi tempat Hebron menerima paket dalam bentuk kotak berisi 632 paket ganja yang sudah dikemas kecil-kecil. Jadi pada persidangan hari ini kita mendengar keterangan dari penyidik dan petugas dari ekspedisi, dan dari keterangan kedua saksi tersebut menyatakan bahwa memang benar dan keterangan tersebut pun dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa. Pada persidangan juga dibuka atau kita lihat bersama-sama barang bukti yang menjadi yang dibuka pada saat di ekspedisi tersebut dan semuanya diakui juga oleh terdakwa. Dalam persidangan hari ini juga hanya tersisa 5 paket karena sisa yang lain 500 sekian itu sudah dimusnahkan dan sudah dibuktikan dengan berita acara. Dikatakan Yudita berdasarkan hasil persidangan yang dibacakan oleh penuntut umum, hasil pemeriksaan tes urin terdakwa kepemilikan narkoba dinyatakan negatif atau bebas narkoba. Dalam persidangan hari ini juga telah dibacakan oleh penuntut umum bahwa setelah penangkapan tersebut diadakan tes urin dan hasil dari tes urin terdakwa adalah bebas dari narkoba. Jadi kemungkinan dalam persidangan tadi memang terdakwa itu hanya menerima paket. Apakah dia mau jual kembali kah atau seperti apa? Nanti kita lihat di keterangan terdakwa. Jadi agenda sidang ditunda hari Rabu tanggal 22 dengan agenda mendengar keterangan ahli dari POM, BPOM Manowari dan juga keterangan dari terdakwa. Sidang yang dipimpin oleh Hakim Ketua Dinar Pakpahan, anggota Yudita Trisnandar dan Muhammad Taufik Akbar ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 22 Juni tahun 2022 dengan agenda mendengar keterangan ahli dari BPOM Manokwari dan keterangan terdakwa. Dari Kaimana, Arfad Jempo, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat sebagai abdi negara dituntut untuk melaksanakan tugas melayani masyarakat dengan baik. Hal tersebut merupakan pesan penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Paterpau yang disampaikan oleh Asisten 1 Sekda Robert Rumbekwan kepada seluruh aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat sebagai abdi negara dan juga masyarakat, serta menjalankan fungsi sebagai pelayanan publik. Saat memimpin apel gabungan di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat pada Senin 20 Juni 2022, ia mengatakan, kehadiran ASN saat mengikuti apel merupakan contoh kecil seorang pegawai yang memiliki rasa tanggung jawab sebagai abdi negara. Robert juga mengingatkan seluruh ASN harus dapat melaksanakan rutinitas di kantor sebagai dedikasi dan contoh yang baik. Kualitas jumlah kehadiran kita sudah menunjukkan bahwa kita sudah mulai sadar gitu. Bisa toh? Ya, tepuk tangan untuk kita mulai sadar gitu. Karena kemarin kan kita tidur loh. Hari ini baru kita bangun, baru mulai bergerak. Dengan demikian, kesadaran itu mulai terlihat ya. Cara penjenjang akan meningkat. Tetapi jangan pada hari ini saja di apel ini, karena takut gubernur marah jadi semua datang gitu. Pasti ada bilang, tadi saya datang, tidak bisa datang kalau asisten satu yang bikin apel. Iya toh?
Jangan lihat siapa yang memimpin, karena disiplin itu berasal dari mana? Dari diri sendiri. Seperti itu. Jadi ada gubernur kah, ada asisten satu kah, atau tidak ada kah? Tidak perlu. Saya sendiri harus ada di apel pagi di tempat ini maupun di OPD masing-masing. Lebih lanjut disampaikan, sebagai abdi negara dan juga abdi masyarakat harus menjadi contoh dan tauladan sesuai dengan Panca Prasetya Korps Pegawai Negeri Sipil. Bagaimana kita mengamalkan Panca Prasetya Korps itu janji kita. Jadi ketika sampai di titik itu, jangan bergerak, berdiri dan mengucapkan itu, supaya diamalkan begitu dan dikerjakan, berbuat begitu. Bisa toh? Bisa? Iya, kamu itu abdi negara dan abdi masyarakat. Jadi contoh begitu. Ya, saya terima kasih. Nanti sebentar itu lembaran-lembaran hijau itu dikumpulkan dan diserahkan ke biro yang bertanggung jawab, ya. Untuk saat ini, pemerintah Provinsi Papua Barat akan melakukan gerakan disiplin bagi ASN di setiap OPD yang akan dijalankan oleh Inspektorat. Mengingat hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kinerja setiap ASN di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat. Jimmy Tabiso, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Membuka kegiatan side event YO20, pemerintah Provinsi Papua Barat berharap pemuda sebagai pemimpin masa depan, sehingga melalui side event YO20 dapat memberikan dampak bagi pemuda di tanah Papua dan juga secara global. Pembukaan acara side event YO20 telah sukses berlangsung dengan mengusung tema keberagaman dan inklusi. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah acara internasional dihadiri 17 delegasi luar negeri serta pembicara. Ditambah delegasi nasional, staf Presiden Billy Mambrasar dan juga perwakilan Menteri Pemuda Olahraga yang berlangsung pada Sabtu 18 Juni 2022 dipusatkan pada salah satu hotel di Manokwari, Provinsi Papua Barat. Sambutan Gubernur Papua Barat yang dibacakan Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Nathaniel D. Mandacan mengatakan, side event YO20 merupakan peristiwa monumental karena menghimpun berbagai elemen pemuda dari tingkat nasional hingga global. Diharapkan pertemuan yang dilaksanakan dapat berkontribusi bagi Papua Barat, Indonesia dan juga secara global. YO20 ini merupakan peristiwa monumental bagi pemerintah dan masyarakat di Papua Barat. Oleh karena kegiatan ini menghimpun berbagai elemen pemuda, tidak hanya tingkat nasional, bahkan juga tingkat global. Ini merupakan ajang pertemuan yang mengkolaborasi berbagai pemikiran inovatif dan kreatif di kalangan pemuda bagi kemajuan pembangunan Indonesia, tetapi juga berkontribusi bagi kemajuan dunia dan kemaslahatan umat manusia. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Oleh karena itu, terima kasih atas kehadiran saudara-saudara pemuda dari berbagai penjuru di Manokwari. Pemuda adalah masa depan bangsa dan dunia. Bahkan ukuran kemajuan suatu bangsa terletak pada pundak pemuda yang cerdas, unggul, kreatif, inovatif, dan visioner. Sementara itu, Nurul Hidayatullah Uma, Co-Chair of Youth20 Indonesia 2022 mengatakan, melalui program yang berkolaborasi dengan pemerintah akan dirangkum dan akan disampaikan pada pertemuan tertinggi pada bulan November nanti. Tentunya melalui program-program yang sudah diberikan, kemudian melalui koordinasi dengan pemerintah provinsi, kemudian pemerintah pusat juga, dan ini akan kita bawa ke pertemuan tertinggi nanti yang akan dilaksanakan di November. Mudah-mudahan ini memberikan insight yang positif dan juga memberikan kontribusi nyata untuk bagaimana pemerintah dan anak-anak muda ini dapat diberikan ruang yang sebesar-besarnya dan dikoneksikan untuk mendapatkan pendidikan dan ekonomi yang lebih merata.
Sebelum acara pembukaan, para delegasi telah melakukan kunjungan ke sekolah SMA Kasuari Nusantara, menanam pohon di Pulau Mansinam dan juga melepas tukik serta menanam terumbu karang di perairan Teluk Doreri. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu pemirsa, setelah pelaksanaan Pre-Summit IO20, telah disepakati dokumen pesan moral bagi para pemimpin dan warga dunia dengan topik keberagaman dan inklusif pemuda yang tertuang dalam Komunike Manokwari. Komunike Manokwari merupakan pesan moral bagi para pemimpin dunia yang telah disepakati pada kegiatan U20 yang diselenggarakan pada tanggal 18 hingga 19 Juni 2022. Komunike Manokwari berisi 5 poin yang menegaskan tentang pendidikan yang inklusif, ekonomi kreatif, budaya, keberagaman dan toleransi, kepemimpinan pemuda dan keterlibatan masyarakat, serta teknologi akses digital. Pada acara penutupan U20, pesan penjabat Gubernur Papua Barat yang disampaikan Asisten 1 Robert Trumbekwan mengatakan, dengan menanam pohon di Pulau Mansinam dan melepas tukik, serta menanam terumbu karang di Teluk Doreri menjadi ajang pentingnya kehidupan bagi alam. Penanaman pohon di Pulau Mansinam dan terumbu karang di Pulau Lemon menjadi ajang pembelajaran tentang pentingnya lingkungan bagi kehidupan kita. Delegasi juga dapat menyaksikan langsung budaya asli Papua Barat sebagai bentuk kearifan lokal yang menggambarkan keragaman, juga menyaksikan langsung berbagai produk lokal yang dihasilkan oleh masyarakat melalui pameran UMKM di Manokwari City Mall. Dan yang tidak kalah penting adalah dialog, seminar, dan talkshow juga menjadi sumber rumusan dalam Summit G20 di Manokwari. Lebih lanjut disampaikan, ajang U20 yang dilaksanakan dapat menjadi langkah awal untuk selalu melakukan komunikasi dan sharing pengalaman secara global, karena ke depan peran pemuda untuk pembangunan berkelanjutan sangat dibutuhkan. Untuk menghasilkan perubahan yang lebih baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Beragamnya latar belakang pengetahuan dan pengalaman merupakan modal dalam pembangunan di masa mendatang, khususnya pemuda yang tergabung negara-negara G20. Saya ingin menekankan kembali kesempatan Pre-Summit keempat G20 agar menjadi titik awal untuk menjaga komunikasi, sharing pengalaman secara global. Ada banyak pekerjaan rumah ke depan berkaitan dengan peran pemuda dalam pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, kesepakatan U20 dari Manokwari dengan nama Komunike Manokwari akan dibawa ke Jakarta dan Bandung untuk pemantapan yang akan digelar pada tanggal 17 hingga 24 Juli 2022. Untuk peserta yang hadir pada kegiatan U20 di Manokwari, Provinsi Papua Barat sebanyak 121 peserta yang terdiri dari 56 peserta lokal dan 65 dari luar Papua Barat dan secara online lebih dari 1.300 orang. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw menemui kontingen Pesparawi Nasional ke-13 dari Provinsi Papua Barat. Dalam pertemuan itu, Waterpauw menitipkan beberapa pesan penting. Berikut informasi selengkapnya. Penjabat Gubernur Papua Barat tiba di tempat hadirin kita. Dirangkaikan dengan ibadah malam, penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw menemui kontingen Pesparawi Nasional ke-13 dari Provinsi Papua Barat. Pertemuan itu turut dihadiri oleh Sekda Papua Barat, Kepala Biro Orkestra Papua Barat, Kakanwil Kemenak Papua Barat, Ketua FKUB Papua Barat, dan Ketua Kontingen. Dalam sambutannya, penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw mengajak kontingen Pesparawi dari Papua Barat untuk bernyanyi demi kemuliaan Tuhan. Tak hanya itu, Waterpauw juga mengatakan seluruh peserta merupakan duta-duta rohani yang terpilih untuk mewakili Provinsi Papua Barat di tingkat nasional pada ajang Pesparawi 13 di Yogyakarta tahun 2022. Sehingga mereka harus menjaga kesehatan
agar saat tampil bisa memberikan yang terbaik guna meraih hasil yang maksimal. Adik-adik punya modal itu, pupuk terus, bangkitkan terus ujian itu, talenta yang dimiliki sehingga nanti lihat hasilnya Tuhan akan berkati. Bapak selalu mengatakan di mana-mana hidup itu misteri, tidak ada yang tahu tentang siapa dan bagaimana, tapi Tuhan saja yang tahu. Makanya dimulai dari puji-puji nama Tuhan. Waterpau juga menyebutkan Papua Barat hadir dengan status sebagai juara bertahan, sehingga dirinya berharap agar seluruh peserta wajib menanamkan mental juara yang membaja. Tetapi Bapak tahu dari laporan Bapak Sekda tentang kesiapan dan persiapan kalian, Bapak berharap kalian semua berhasil, sukses, datang karena membawa panji-panji Papua Barat, maka harus berhasil. Nanti besok Bapak akan hadir sendiri, lihat, dan mungkin kalau ada waktu harus menungguin juga kalian dalam penampilan tanggal 22 ya. Ya. Sebelumnya, Ketua Kontingen Provinsi Papua Barat Abia Ulu dalam laporannya menyampaikan, pada Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesparawi Nasional ke-13 kali ini, Provinsi Papua Barat mengirimkan 303 peserta yang akan mengikuti 12 kategori lomba. Peserta kontingen Pesparawi tingkat nasional 13 dari Papua Barat berjumlah 308 orang. Pelaksanaan Pesparawi tingkat nasional 13 Provinsi Papua Barat akan mengikuti 12 kategori untuk siap dilombakan. Untuk diketahui, Provinsi Papua Barat merupakan juara bertahan pada Pesparawi 12 di Pontianak, Kalimantan Barat tahun 2018 lalu. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu pemirsa, stan pameran Provinsi Papua Barat diserbu para pengunjung dari berbagai daerah yang datang untuk menghadiri event Pesparawi Nasional 13 di Yogyakarta. Stand pameran Papua Barat di Jogja Expo Center menjadi daya tarik tersendiri, sehingga diserbu oleh para pengunjung. Pameran bertajuk Harmoni Expo digelar sebagai rangkaian dari event Pesparawi Nasional 13 yang berlangsung di Yogyakarta. Dengan menampilkan beragam potensi wisata dan produk olahan asli Papua, ramuan herbal, noken, manik-manik, serta rumah kaki seribu dan miniatur kasuari. Kakanwil Kemenak Papua Barat Luxen James Mayor yang diwawancarai menyebutkan, stand pameran Papua Barat sudah berhasil menampilkan kearifan lokal dengan sangat baik, sehingga patut diberikan apresiasi. Mayor juga menuturkan, stand pameran ini menjadi satu kesatuan dari program Pesparawi yang sungguh luar biasa. Tak hanya itu, kearifan lokal harus terus disandingkan dengan berbagai promosi budaya maupun lewat event keagamaan. Ini juga kita memberi apresiasi karena mendorong kearifan masyarakat untuk dipromosikan, dan ya, ini luar biasa menjadi menjadi kontribusi ekonomi bagi masyarakat. Ya, saya berkesempatan untuk ambil satu baju gitu ya, baju, tapi ada juga kita lihat di situ ada coklat, produk olahan dari Papua luar biasa, ada baju, ada coklat, ada kopi. Hal senada juga diutarakan Ketua Kontingen Papua Barat Abia Ulu. Dirinya mengungkapkan materi yang ditampilkan oleh Papua Barat dalam ajang Harmoni Expo Pesparawi Nasional 13 di Yogyakarta sudah dipersiapkan dengan matang. Diakui Abia, sesaat setelah dibuka, jumlah pengunjung cukup banyak yang mendatangi stand pameran Papua Barat karena mereka ingin mengetahui Papua Barat secara lebih dekat. Saya tadi lihat ya, daftar yang diisi kunjungannya cukup banyak ya, sebagai stand pameran yang favorit bagi kontingen, semua kontingen yang datang di Jogja. Ya, pameran kita pertunjukkan hasil-hasil lokal ya yang ada di Papua Barat. Nah, isinya bagus sekali ya. Semua
tamu yang datang memang semua punya keinginan untuk melihat, dan ada yang sudah mulai beli baju-baju kaos tulisan Papua Barat, dan juga ada rumah kaki 1000. Mereka banyak sekali ya yang bergemar untuk mereka foto bersama dengan teman-teman yang hadir. Dari pantauan TVRI Papua Barat di lapangan tak hanya didatangi oleh pengunjung dalam negeri, namun stan pameran milik kontingen Papua Barat yang bekerja sama dengan kantor penghubung Papua Barat di Jakarta juga didatangi oleh pengunjung luar negeri. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, pelantikan pengurus Karang Taruna Provinsi Papua Barat periode 2021-2026 yang dijadwalkan berlangsung pada Senin pagi 20 Juni 2022 ditunda pelaksanaannya hingga Selasa 21 Juni 2022. Hari ini, Senin 20 Juni 2022, dijadwalkan oleh pengurus Karang Taruna Provinsi Papua Barat akan dilangsungkan pelantikan pengurus Karang Taruna Provinsi Papua Barat periode 2021-2026 sekaligus dengan agenda rapat kerja. Namun pelantikan dan raker yang telah diagendakan berlangsung hari ini terjadi perubahan waktu. Hal ini dikarenakan adanya petunjuk penjabat Gubernur Papua Barat yang ingin langsung melantik pengurus Karang Taruna Provinsi Papua Barat. Ketua Karang Taruna Papua Barat Armando Idorwai dalam keterangannya menyampaikan penundaan pelantikan karena permintaan dari penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Paterpau. Terkait dengan pelaksanaan pelantikan di hari ini, yaitu pelantikan Karang Taruna Provinsi Papua Barat dan seluruh anggota di tanggal 20 Juni 2022 yang dihadiri oleh 12 kabupaten, 1 kota dan seluruh tamu undangan. Hari ini kami memajukan untuk tanggal dan kepastian pelantikannya, menunggu kedatangan penjabat Gubernur Papua Barat sesuai permintaan Bapak sebagai penjabat Gubernur dan juga sebagai pembina utama dan pembina umum organisasi Karang Taruna Papua Barat. Akibat dari penundaan pelaksanaan pelantikan pengurus Karang Taruna Provinsi Papua Barat dan rapat kerja pertama pengurus Karang Taruna Provinsi Papua Barat, selaku Ketua Armando pun menyampaikan permohonan maaf. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada semua 12 kabupaten, 1 kota yang turut hadir, dan teman-teman pengurus Karang Taruna Papua Barat dan juga seluruh tamu undangan yang hari ini hendak datang, tetapi kami sampaikan bahwa kami memajukan tanggalnya karena sesuai informasi dari Bapak penjabat Gubernur bahwa Bapak akan melantik kami pengurus dan anggota Karang Taruna Provinsi Papua Barat periode 2021-2026 yang akan melantik kami. Untuk itu harapan kami semua bersabar untuk rencana pelantikan. Dan juga kepada tamu undangan kami ucapkan terima kasih dan permohonan maaf untuk semua bahwa tanggal 20 Juni 2022 kami tidak jadi pelantikan, bukan karena batal tetapi kami memajukan hari dan tanggal untuk menyesuaikan dengan jadwal penjabat Gubernur sebagai pembina utama. Lebih lanjut, Armando juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah provinsi, yakni penjabat Gubernur Papua Barat, yang telah menunjuk dukungan pemerintah kepada pemuda di Papua Barat yang ingin langsung melantik pengurus Karang Taruna Provinsi Papua Barat tanpa ada perwakilan. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Penjabat Gubernur Papua Barat meminta organisasi perempuan yang ada saat ini harus ikut bersama-sama dalam membangun Provinsi Papua Barat, terutama dalam pemberdayaan perempuan dan anak. Demikian hal itu disampaikan penjabat Gubernur Papua Barat yang disampaikan oleh staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM Setda Papua Barat saat menghadiri HUT LSM Lumbung Informasi Rakyat LIRA Papua Barat yang berlangsung di salah satu hotel dalam Kota Manokwari Sabtu 18 Juni 2022 kemarin. Dalam sambutan, penjabat Gubernur Papua Barat Muhammad Tawakal mengatakan sepanjang LSM LIRA melaksanakan tugas sesuai dengan rambu-rambu organisasi, bahwa satu hal yang disampaikan penjabat Gubernur Paulus Paterpau, ke depan pemerintah daerah akan mempertajam terkait dengan pemberdayaan perempuan. Dalam hal ini program-program yang mana para ibu-ibu dapat lebih banyak mempunyai andil dalam membangun di Papua Barat, terutama masalah perempuan dan anak.
Setuju dengan LSM ini, sepanjang LSM ini melaksanakan tugas sesuai dengan rambu-rambu organisasi. Satu hal yang kemarin kami sama-sama dengan Bapak PJ Gubernur, ke depan kita akan lagi mempertajam terkait dengan pemberdayaan perempuan yang terkait dengan program-program yang bagaimana para ibu-ibu dapat lebih banyak punya andil dalam pembangunan di Papua Barat. Jadi program-program itu kemudian nanti akan dirancang oleh Ibu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan ke depan. Nah, untuk itu pada kesempatan ini sebelum saya bacakan, Ketua DPW Lira Provinsi Papua Barat Hayati Mansur menyampaikan, di era revolusi industri dengan berbagai tantangan masa depan yang tidak mudah, untuk itu dirinya menghimbau agar para kader di seluruh daerah dapat merapatkan barisan serta senantiasa mendukung program pemerintah. Berbagai tantangan masa depan yang tidak mudah, untuk itu sebagai Presiden Lira, saya menghimbau program pemerintah namun tetap menghimbau agar para kader di seluruh daerah merapatkan barisan serta senantiasa mendukung program pemerintah namun tetap kritis dan konstruktif. LSM Lira harus dapat menjadi contoh serta di garda depan membantu program pemerintahan Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Papua Barat serta organisasi perempuan di Manokwari. Natalindo Kerwai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Susan Mampiopar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.